Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya dalam Dialog Lugas bersama Tudi Endi. Kali ini kita akan mengangkat tema tujuan mulia warung pro rakyat. Saudara, masyarakat selalu diresahkan oleh harga bahan pokok yang tidak stabil dan cenderung naik. Beberapa kalangan melakukan tindakan stabil untuk meredam kenaikan harga 9 bahan pokok. Di tengah kegelisahan ini timbullah warung pro rakyat yang dimotori oleh CP Tulang Bawang Bangkit. Untuk mengetahui bagaimana warung pro rakyat ini, bersama saya telah hadir Direktur PT Tulang Bawang Bangkit, Bapak Rizwan Mura. Selamat siang Pak Rizwan. Siang Pak. Sehat? Sehat. Ya, alhamdulillah. Oke. Di samping Pak Rizwan Mura ada Pak Tommy sebagai delivery, pengangkut barang ya Pak. Ya. Sehat Pak Tommy? Di samping Pak Tommy ada Pak Suparman. Pak Suparman sebagai pedagang. Dagang di mana nih Pak? Di Tulang Bawang Timur. Tulang Bawang. Timur. Oh, Megala Timur ya. Ya, oke. Sehat Pak Paman ya. Sehat, alhamdulillah. Dan di sebelahnya ada Pak Solehin. Sehat Pak Solehin? Alhamdulillah. Ya, kita akan obrolan dulu ya. Ya. Oke. Saya ke Bang Rizwan Mura dulu. Ini gimana nih Bang Rizwan? Cerita daripada warung pro rakyat ini. Bagaimana latar belakang bisa terpanggil untuk membuat atau mengajak kawan-kawan terbentuknya warung pro rakyat ini? Jadi terima kasih Tudi Endi, Iya. kawan-kawan semua. Sedikit agak Kita jelaskan tentang WPR itu. Pertama yang memotivasi kita adalah di tengah situasi pandemi COVID-19 ini memang masyarakat lagi butuh lapangan kerja. iya. Di mana sumber daya alam kita, hasil pertanian kita memang sedikit sekali stakeholder yang bisa mengelola itu. Iya. Lalu kita lihat dengan keterbatasan sumber daya manusia, lalu keterbatasan harga sembako, mahalnya harga sembako, Tingginya harga sembako, ya. Nah, mereka ini kita berikan solusi dengan kita jual harga gula misalnya 12.500. Ya, lebih rendah dari Ya, lebih rendah. Sementara gula saat ini kan PSM aja di minimarket ya. itu 15.000, terkadang 16.000. Ya. Kita kasih harga 12.500, artinya selisih daripada harga yang ada kan ke 2.500. Ya. Beras biasanya yang super itu 11.000, kita kasih harga 9.000, itu sampai di tempat. Ya. Nah, beras itu produk WPR, kita kasih label Tulang Bawang Bangkit, dan beras itu bukan dari luar Tulang Bawang. Dari tulang bawang Dari ini. Tulang Bawang, dia produksi dari sekitar 14.000 hektar lahan yang ada di Rawapitu, Kecamatan Rawapitu. Khusus Rawapitu. Rawapitu. Iya. Jadi kita giling sendiri, kita sediakan alat canggih, alatnya tidak terlalu mahal, Iya. sekitar 50 juta satu setnya. Iya. Nah, hasilnya higienis. Kita bawa ke Bulog aja, di situ brokemnya semuanya kadar airnya bagus semua. Bisa bersaing dengan Bisa dengan bersaing beras dengan kualitas yang beras. sekarang. Iya. Begitu juga minyak goreng. Minyak goreng kita kasih harga minyak goreng itu murah. Terus semen batu raja. Iya. Nah, semen batu raja itu material asbes dan lain itu kita hutangkan dengan warung-warung. Selama Kita bisa beri utang dulu. Ya, kalau yang material. Iya, material. Nah, kalau sembako untuk tahapan pertama bayar cash. Kedua, ketiga baru mereka bisa cash tempo juga setengah bulan. Oh, gitu. Nah, jadi ini. Jadi pertanyaan masyarakat juga. Ini harga bahan pokok dari kita ini lebih murah dan kualitasnya bersaing dengan kualitas produk-produk yang lain. Ini bagaimana mensiasati sehingga kita bisa memberikan harga yang relatif murah dari biasanya? Ya. Jadi begini, sebenarnya kita adakan riset pasar. Iya. Apa sih kebutuhan pokok masyarakat yang ada di Tulang Bawang? Nah, yang kedua kita juga riset seluruh bahan pokok, ya bahan baku, baik itu material yang ada di atas.
Intinya Jakarta. Nah, karena apapun bentuk, misalnya gula Gunung Madu, misalnya Sweet Lampung, memang mereka berada di dalam area Tulang Bawang. Tapi mungkin pemenang tender ataupun pemilik DO itu kan di Jakarta. Semua barang kan di-pool dulu di sana. Nah, di-pool dulu di sana, baru dikembalikan lagi ke daerah masing-masing dari daerah distributor. Nah, maka kalau kita buka DO. Buka DO sendiri di sana. Nah, memang di sana itu buka DO kan sekali beli harus 20 ton. Nah, 20 ton, 30 ton, 10 ton paling minimal itu kita bisa. Kalau selain daripada itu kita tidak bisa. Dan yang selanjutnya kita jelaskan tentang WPR, ya. Di situ kita bersama masyarakat didukung oleh BUMN. Berasal BUMN. Ya, didukung oleh BUMN. PT Batu Raja Multi Usaha itu adalah milik TBK Persero BUMN. Di situ kita langsung dari pabrik langsung. Terus masalah BUMN, perbankan yang BUMN misalnya Bank Mandiri, ya, Bank BNI, Bank BRI, di situ ada Danako. Jadi bagi masyarakat yang sudah bergabung warung-warung WPR itu, di setiap desa itu kita akan bentuk 10 WPR. Kalau dia 151 kampung, berarti 1.500 sekian. Ini menarik ini, Bang Rizwan. Ini kan kemarin kita juga survei lapangan, harga kita memang rendah ya dari yang sudah. Selama ini yang menurut pengamatan atau pengalaman dari Bung Rizwan, harga itu bisa naik, itu kenapa? Lebih tinggi daripada harga kita, itu apa yang terjadi sebenarnya? Seperti beras misalnya, jadi harganya nggak bisa seperti sekarang, itu kenapa? Sebenarnya itu keterbatasan daripada sumber daya kita. Nah, sekarang sedangkan beras tulang bawang, padi tulang bawang, diolah dari ke metro. Olahnya. Dibeli gabah dengan potongan mereka semau-maunya. Dengan harga kualitas 4.250. Lalu beras itu diolah lagi dari metro, dibawa lagi ke tulang bawang, harganya sudah 11.000 menjadi beras metro. Jadi nama tulang bawang dan tersebut hilang. Nah, jadi itu yang kita ingin motivasi sebenarnya. Nah, bagaimana di sini dapat memotivasi seluruh elemen masyarakat, stakeholder yang ada, dan bagaimana membangunkan badan usaha milik kampung, Bungkam, agar mengurangi daripada angka-angka nilai korupsi, penyelewengan anggaran-anggaran negara. Jadi kita bisa mengelola sumber daya alam yang ada dengan dagang. Oh, gitu, Pak. Oke. Saya ke Pak Tommy dulu ini, ke delivery. Ini Pak Tommy, ini kawasan mana nih? Bawa barang itu? Masuk ke Kecamatan Banjarlagung. Ya. Sampai dengan di seputaran wilayah Banjarlagung, Kecamatan Banjarlagung kita masuk. Oh, itu warung-warung kecil apa memang yang sudah maju, bagaimana ini target daripada WPR ini kita? Target kita warung-warung kecil dulu sebentar ini kan. Warung kecil. Itu ngisi dulu, apa kita langsung bayar cash apa bagaimana itu? Nanti setelah bisa member ada apa? Bisa di tempo pembayarannya. Itu artinya begini, pertama kita ngambil kepercayaan dulu lah dari itu ya, dari pelanggan dulu ya. Bagaimana setelah mereka berjalan sudah bisa dipercaya gitu ya. Jadi sekarang ini kan mereka ini sudah punya pelanggan ini, sudah punya pelanggan. Jadi supaya kita bisa menarik mereka untuk ikut sama kita, apa yang kita jual? Harga kita lebih rendah dari pasaran. Terus kita bisa mengantarkan barang sampai tempat. Mereka tidak perlu lagi repot harus belanja ke pasar. Oh begitu ya. Kita artinya mereka sudah tinggal tunggu di tempat, pesan sama kita artinya ya. Sudah berapa pelanggan kita? Kalau Mas Tommy sendiri? Hampir lebih dari 100-an itu. Lebih dari 100-an ya? Wih, udah banyak itu. Jadi kalau kebanyakan apa? Bahan pokok? Bahan pokok ya? Gula, minyak. Oke. Saya ke Pak Suparman dulu sebagai pedagang nih. Di mana nih Pak Parman? Di Menggala Timur ya? Iya, Menggala Timur. Apa aja bahan yang Bapak perjualkan?
macam-macam sembako mas, beras, gula, Iya. minyak, pokari, minum-minuman itu. Iya. Jadi menurut Bapak, apakah WPR ini cukup membantu? Cukup membantu mas. Cukup membantu ya. Karena Apa? berkat WPR ini kita bisa minjam dana kur. Dana kur. Jadi istilahnya untuk masyarakat mendukung benar mas itu mas. Mendukung benar ya. Jadi Bapak jualnya di masyarakat itu lebih miring juga Pak? Lebih miring juga mas. Lebih ini ya? Iya. Sebelum WPR masuk itu harga sembako beras ini mas ya. Iya. Kalau di waktu belum ada WPR, Iya. harga beras itu sampai 11. Sampai sekarang ini saya jual 9,5. 9,5. Oh iya, per kilogram ini Pak? Per kilogram. Ya, artinya yang penting lancar berjalannya Iya. Pak ya. Jadi masyarakat ngerasa terbantu juga dengan harga Iya. seperti itu Pak ya. Iya. Apa nggak ada ini warung-warung seputar Bapak itu Ngambil apa? ke saya semua mas. Oh, udah ngambil ke Bapak Iya. semua? Iya. Waduh, udah jadi anu juga ya. Iya. Lebih besar ya. Pokoknya berkat WPR ini masyarakat Terbantu Pak Iya. ya. Nah, di samping Pak ini siapa Pak Parman ini ada Pak Solehin ini juga dia juga. Bagian mana nih Pak Solehin? Saya bagian Kecamatan Banjarmargo, terus Banjardewa sampai ke Rawajitu, Mesuji, daerah-daerah perairan KTM itu bagian. Oh, sampai saya. ke Mesuji sana. Iya. Berarti kawasannya nggak lagi dalam lingkup Tulung Bawang lagi Iya, ya? kalau saya Pak. Apa kendala di lapangan ini yang pengalaman Bapak itu? Ya kalau masalah kendala memang banyak sih Pak ya. Soalnya persaingan kan. Persaingan. Sedangkan kita kan baru WPR. Iya. Untuk membentuk suatu usaha itu pasti tantangannya banyak. Iya. Yang selama saya jalanin ini memang banyak tantangannya. Mungkin dia udah punya langganan. gitu. Tapi saya nggak patah semangat. Tetap. Saya tidak bosan-bosannya menawarkan barang tersebut. Iya. Nggak ada intervensi Pak. Misalnya ada tekanan, misalnya dari pihak, tentu saja ada pihak yang merasa dirugikan ya. Iya, Itu pasti ya. ada. Tapi alhamdulillah sampai sekarang belum nyampe ke telinga saya. Ya alhamdulillah juga berjalan dengan lancar karena adanya WPR ini masyarakat itu Antusias Pak. antusias, iya benar. Benar-benar ngerasa terbantu dengan harga itu. Karena adanya WPR. Sebab harga terjangkau. Iya. Diantarkan. Oh gitu Pak. Iya Pak. Oke. Kita akan lanjutkan kembali tentang bagaimana WPR itu lebih jauh. Tetap bersama saya dalam Digas bersama Tut Yendi. I get up, no, no, I get up, no, can't deny that, no, I get up, no, I get up.